Damai Kristus besertamu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hidup dalam Tuhan sungguh manis, satu hati satu rasa indahnya, susah dan senang tetap bersama, itu firman Tuhan saudara. Dalam susah
Bersama gereja-gereja di Indonesia, saya mengajak saudara untuk mensyukuri perjalanan gereja-gereja di Indonesia mengarungi Bahtera Oikumene selama 70 tahun ini. Keragaman gereja-gereja di Indonesia adalah suatu kekayaan dalam menghadirkan diri di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk, kalau gereja-gereja sedia untuk berjalan bersama dan melihat Indonesia sebagai satu ladang bersama pula. Hanya dengan demikian, kita, yakni gereja-gereja yang beragam itu, mampu mengaku diri sebagai tubuh Kristus yang adalah satu adanya. Kesatuan sebagai tubuh Kristus yang satu itu kini lebih dibutuhkan lagi dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu memporak-porandakan kehidupan masyarakat dunia sekarang ini. Pada momen perayaan 70 tahun perjalanan bersama ini, saatnya kita tunjukkan jati diri kita sebagai gereja yang satu itu seturut tema bulan Oikumene 2020 tahun ini. Satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Dengan demikianlah kita menaati panggilan gereja untuk peduli dan berbagi, sehingga tercapailah apa yang dipesankan dalam Alkitab sebagaimana tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. Saudara, selamat merayakan bulan Oikumene 2020. 25 Mei 1950, 70 tahun yang lalu, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia DGI menjadi cikal bakal persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dibentuk oleh 30 sinode gereja-gereja. Dalam perjalanan 10 tahun pertama PGI, berkembang gagasan oikumene lokal yang mendorong saling mengakui antar gereja di tingkat lokal. Munculnya gagasan keesaan dalam keragaman dan konsensus mengenai posisi gereja-gereja sebagai pilar utama dalam gerakan oikumene. Kemudian 10 tahun kedua, berkembang gagasan keesaan dalam aksi yang mengedepankan kesaksian dan pelayanan bagi dunia dan diikuti dengan perhatian yang besar terhadap tanggung jawab sosial gereja dalam isu-isu kemanusiaan. Kemudian 10 tahun ketiga, lahirnya 5 dokumen keesaan gereja LDKG dan perubahan nama dari Dewan menjadi Persekutuan yang menekankan aspek gerejawi dalam konteks Gereja Kristus yang esa, kudus, dan am. 10 tahun keempat, berkembang sorotan PGI terhadap persoalan pembangunan nasional dan upaya restrukturisasi gerakan oikumene terkait dengan perwilayahan, jaringan atau network, dan kemandirian. Pada 10 tahun kelima, PGI mengoreksi pembangunan yang menyimpang serta mendorong pemeliharaan ciptaan. Pada masa itu, keesaan dalam aksi ditetapkan di tengah berkembangnya keragaman di tubuh gereja-gereja. 10 tahun ke-6, PGI mendorong pengembangan pendidikan untuk memperkuat civil society, meningkatkan pelayanan kesehatan yang holistik, menangkal radikalisme, serta mendorong gereja-gereja merespon bencana ekologis. Pergumulan PGI 10 tahun ke-7 dimulai dari persidangan raya di Waingapu tahun 2019, di mana isu keesaan, kebangsaan, ekologi, dan revolusi industri menjadi agenda bersama gereja-gereja. Dalam konteks ini, hambatan dalam krisis keesaan direspon dengan memperkuat oikumene lokal dan interkoneksi jaringan oikumene. Di tengah pandemi COVID-19 pada tahun ini, PGI tepat berusia 70 tahun. Sebuah usia yang cukup matang menghadapi tantangan zaman. Usia 70 tahun PGI merupakan saat gereja-gereja di Indonesia untuk merefleksikan kebaikan Tuhan terhadap bangsa ini dan mengingatkan gereja-gereja untuk tetap melakukan pembebasan dan pemulihan bagi mereka yang tertindas, terluka, dan terpinggirkan. Gereja harus tetap menjadi sahabat bagi siapa saja. Satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Sekalipun COVID-19 menantang, Bahtera Oikumene harus tetap berlayar.
Dirgahayu PGI. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 25 Mei 2020, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI memasuki usia yang ke-70 tahun. Pada satu sisi kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan pada lembaga oikumenis ini. Tetapi pada sisi lain, saudara-saudara, kita semua prihatin karena hari ulang tahun PGI ini dirayakan di tengah-tengah multikrisis yang sedang melanda dunia dan melanda Indonesia oleh karena adanya pandemi virus corona 19. Saudara-saudara, ada jutaan orang yang terpapar oleh corona. Ada ratusan ribu orang yang mati sia-sia. Dan ini situasi yang mengkhawatirkan dan bahkan semakin mengkhawatirkan karena ada krisis ekonomi, ada krisis sosial, ada krisis politik yang bercampur baur, membuat segalanya seolah-olah kacau balau. Saudara-saudara, di tengah-tengah multikrisis inilah kita merayakan hari ulang tahun PGI yang ke-70. Dan krisis ini adalah konteks kita pada masa kini. Ada banyak orang yang bertanya, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh gereja di tengah-tengah multikrisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini? Saudara-saudara, krisis adalah satu kuasa, satu daya, satu energi yang akan menghancurkan kita, yang meremukkan kita, yang mencoba mengobrak-abrik seluruh kehidupan kita. Dan krisis ini senantiasa menekan kita luar biasa, yang ingin membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita sakit, bahkan bila perlu mati. Dan celakanya, saudara-saudara, kita semua tidak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Kita tidak tahu sama sekali kapan kita bisa hidup dalam suasana normal lagi. Karena apa, saudara-saudara? Karena hidup ini bukan seperti panggung sandiwara. Di panggung sandiwara, saudara-saudara, kita punya naskah, kita punya skrip, kita tahu cerita-ceritanya, kita tahu apa yang akan terjadi, kita tahu apa yang harus kita katakan, kita tahu apa yang harus kita reaksikan. Tapi sekali lagi, hidup ini bukan panggung sandiwara. Allah tidak memberikan kepada saudara dan saya skrip atau naskah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita semua. Kita tidak mengerti apa yang akan kita alami lagi. Momen-momen kejutan mungkin akan datang begitu
banyak persoalan-persoalan baru, masalah-masalah baru mungkin akan datang lagi. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Kita sama-sama tidak tahu. Yang pasti, saudara-saudara, di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan momen-momen kejutan atau persoalan-persoalan yang baru yang akan muncul. Kita tidak punya pilihan kecuali merespon krisis ini, merespon masalah-masalah dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Saudara-saudara, saat krisis, orang seringkali meresponnya dengan berbagai cara. Cara yang pertama, saudara-saudara, orang seringkali menghadapinya dalam ketakutan, dalam frustrasi, dalam keputusasaan, merasa bahwa segala sesuatu itu terlalu besar, terlalu hebat, ia tidak kuat. Dan kepada orang-orang seperti ini, Yesus senantiasa bertanya, di manakah imanmu? Saudara-saudara, ada respon lain, yaitu mereka yang berpikir egosentrisme. Mereka berpikir bahwa krisis ini membuat mereka harus survive. Di tengah-tengah krisis ini mereka harus tetap bisa eksis. Oleh karena itu, demi supaya tetap survive dan tetap eksis, mereka bersedia untuk senantiasa mengeksploitasi orang lain, menindas orang lain, melakukan ketidakadilan terhadap orang lain. Sikap ini, saudara-saudara, telah menurunkan derajat kemanusiaan seseorang. Sikap ini telah mengubah seseorang sehingga ia menjadi serigala terhadap sesamanya. Tentu bukan sikap seperti ini yang harus kita ambil. Ada sikap lain, saudara-saudara, yaitu sikap apatis. Orang merasa bahwa bukankah tugas gereja hanya masalah ritual? Bukankah tugas gereja hanya masalah rohani saja? Bukankah urusan gereja bukan masalah dunia ini, tetapi dunia seberang sana? Efeknya apa? Orang bersikap apatis, tidak peduli terhadap apapun yang terjadi. Betapapun orang mau mati di tengah-tengah dunia ini, dia tidak peduli. Karena dianggap itu bukan tugas gereja. Sekali lagi, saudara-saudara, ini pun bukan sikap yang seharusnya gereja ambil. Kalau begitu, sikap apa yang harus gereja ambil? Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa di dalam setiap krisis, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Itulah sebabnya di dalam iman, di dalam keyakinan pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menang dan bangkit, kita akan menghadapi krisis ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita akan menghadapi krisis ini, saudara-saudara, dengan men-share, membagi berita sukacita, membagi harapan bagi siapapun dengan memperkuat solidaritas kemanusiaan dengan siapapun. Saudara-saudara, orang yang bersandar pada Yesus Kristus yang telah menang akan senantiasa meneladani Kristus, menjadi sahabat bagi siapapun. Di tengah krisis ini, firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Karena kita adalah bagian dari orang lain dan orang lain bagian dari kita. Saya ingat, saudara, apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dia katakan begini, aku ada karena kamu. Oleh karena itu, aku ada demi kamu. Dia tahu bahwa hidupnya terkait dengan orang lain dan orang lain terkait dengan dia. Saudara-saudara, di tengah-tengah krisis ini begitu banyak orang yang wajahnya frustrasi, ketakutan, panik, cemas. Dan wajah-wajah yang panik, ketakutan, dan cemas itu, kata Levinas, melihat Anda,
memanggil Anda, memohon dan menunggu pertanggungjawaban iman kita semua. Saudara-saudara, dari buahnya lah orang akan melihat apakah gereja sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh relevan di tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi krisis ini. Selamat hari ulang tahun PGI. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja dengan tekun. Itulah panggilan kita melayani umatnya. Wa aku katalifus selain dihaka membalunya Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, perayaan bulan Oikumene di tahun ini dan syukur 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dibingkai dalam tema Satu Tubuh, Satu Beban, Jadilah Sahabat di Masa Susah dan Senang. Tema ini merupakan refleksi dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, Galatia 6 ayat 2, yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema dan bacaan ini mendasari persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk merumuskan pesan bulan Oikumene yang akan saya bacakan sebagai berikut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus, yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya,
Melalui bulan Oikumene seperti ini, kita merayakan peziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus. Sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia. Ungkapan syukur bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja, adalah sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban. Bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Sekaligus kita tak boleh melupakan bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 dan 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru, yang menggantikan hukum Taurat, yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agamawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup yang penuh kasih. Ya, Yesus Kristus mengajarkannya lewat dua hukum yang utama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yaitu kasih pada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri karena kita sudah dikasihi Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberitakan satu perintah baru kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19, kasih Allah pada dunia diteriakan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala resiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus yang penuh kasih dengan cara tinggal di rumah. Walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah
karena tugas yang tak terelakkan. Secara khusus Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret tentang bagaimana menghidupi hukum Kristus, yaitu dengan cara bertolong-tolong menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban, namun tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental dan simbolis, tapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai satu tubuh Kristus dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti kita sungguh-sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene dalam aksi Oikumene in Action di tengah bangsa ini. Berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam atau menein dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenaan Allah di dalam Kristus Kepala Gereja dan tuntunan Roh Kudus, kita akan terus mengayuh bahtera Oikumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus, Sang Kepala Gereja, selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Oikumene dan mensyukuri 70 tahun perjalanan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jacqueline F. Manuputi, Sekretaris Umum. Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami takjub akan kuasa-Mu. Sekaligus kami sadar akan kerentanan kami di tengah pandemi COVID-19 yang menimpa dunia juga bangsa ini. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap permohonan. Engkau memahami setiap ratapan. Engkau mengetahui tiap duka, susah, gelisah, dan gundah. Biarlah kuasa-Mu memulihkan tiap hati yang hancur karena kehilangan, namun tak bisa memeluk kekasih hati yang disayangi meski air mata bercucur. Tiap insan yang meratap karena tak tahu bagaimana cara membuat dapur berasap. Tiap pribadi yang gelisah dalam kesendirian di ruang-ruang isolasi dan hanya bisa berserah. Ya Tuhan yang Maha Hadir, kami bersyukur karena Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Namun kami mengaku sungguh akan kelemahan dan kesepian diri di tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya jarak yang menjadi renggang, begitu banyak relasi yang putus dan menegangkan. Begitu banyak cemas sehingga kemanusiaan sirna. Begitu besar rasa takut sehingga egoisme semakin akut. Kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah negeri ini. Biarlah kami yang Engkau jadikan teman juga bisa menyahabati sesama. Biarlah kemanusiaan tak hilang karena penderitaan. Biarlah keserakahan tak meningkat karena kesukaran.
Kami mohon pemulihan Tuhan atas fisik juga mental bangsa ini, agar bersatu hati bersama bangsa-bangsa lainnya dalam melawan COVID-19 dan bukan orang yang terpapar virus corona. Ya Tuhan yang senantiasa menuntun, tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, sehingga semua orang di negeri ini bisa berperan dalam kebenaran dan keadilan. Kami mohon tuntunan-Mu bagi pemerintah Indonesia. Hikmat Tuhan beserta pemerintah untuk terus berdaya guna dalam roh dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga mendatangkan sejahtera bagi negeri ini. Biarlah situasi pandemi tidak menyurutkan niat-niat baik untuk tetap berjalan dalam kebenaran dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Kami mohon hikmat Tuhan juga berkarya atas para ahli untuk menemukan obat penawar bagi COVID-19, bukan karena ketamakan, melainkan karena kepedulian. Kami mohon kasih-Mu melingkupi para dokter, perawat, tenaga medis, relawan, dan siapapun yang harus memberi diri demi raga yang lain. Agar dengan lingkupan kasih-Mu, mereka tetap kuat, sehat, penuh berkat, serta mereka yakin bahwa pengorbanan demi kemanusiaan tak pernah sia-sia. Kami mohon penghiburan-Mu bagi anak-anak Tuhan yang tersematkan status sebagai ODP, PDP, suspek, maupun pasien COVID-19, agar pengharapan terus menjadi milik mereka. Situasi pelik ini biarlah dapat mereka lalui dengan pelukan kasih-Mu yang memberi kekuatan. Kami mohon uluran tangan-Mu melawat seluruh masyarakat dan semua makhluk di negeri ini, agar bijak menghadapi pandemi, juga yakin bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kebijakan dari-Mu-lah yang memampukan seluruh negeri ini secara dewasa dan bersama-sama bergumul untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Ya Allah, Sang Pemilik hidup, ajar kami Tuhan untuk senantiasa sabar. Ajar kami juga untuk berbela rasa, serta biarlah kami semakin berserah dan memperbaiki diri, supaya dalam situasi sulit sekalipun kami tetap memuliakan nama Tuhan. Ya Kristus, Kepala Gereja kami, di tengah situasi pandemi ini, gereja-gereja-Mu di Indonesia juga bersyukur dan merayakan jubilium Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. 70 tahun lamanya, persekutuan gereja-gereja-Mu ini telah Engkau sertai. Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kami dalam menghadapi segala krisis dan tantangan di persada Nusantara ini. Berbekal pengalaman iman kami dan kesaksian hamba-hamba-Mu yang telah kembali kepadamu, kami meyakini bahwa janji penyertaan dan berkat dari Tuhan akan terus berlaku dalam tahun-tahun ke depan. Pakailah kami untuk semakin bertambah-tambah dalam kualitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang menunjukkan tanda-tanda kerajaan-Mu di negeri yang Tuhan berkati ini. Terima dan dengarkanlah seruan hati kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih Allah Bapa
kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya.